Lagu apa, Pak? Lagu apa? Naik kereta api lah. Oh ya, ya udah terserah lah. Satu menit ya, boleh ya. Maaf, Pak. Maaf, Pak. Maaf. Ya. Lagu apa, Pak? Lagu apa? Lagu apa ya, bingung saya. Naik kereta api lah. Nggak bisa. Oh ya, biasa. ya udah terserah lah. Oke. 1 menit ya, boleh ya. Maaf, Pak. Maaf, Pak. Maaf. Kasih. Ya. Hatur nuhun, Pak. Doain ya, Pak. Sehat selalu, Bapak berkah banyak berlimpah. Oke, Assalamualaikum. Indonesia sejak dulu kala tetapi puja-puja bangsa. Nah, ini sesaat lagi hanya sekilas lah dengan Bapak Kadi. Tapi alhamdulillah bisa berbagi berkah buat beliau yang kepanasan. Saya mencoba meliput perjalanan dari Poris ya. Sebetulnya dari kemarin hari Jumat tanggal 11. Kemudian untuk acara di Depok tanggal 12 dan naik kereta api lokal Bandung Raya ke Purwakarta, dari Purwakarta ke Cikarang. Ternyata dari Cikarangnya sendiri untuk ke Depok itu naik komuter ke Jabodetabek itu menggunakan e-money. Sempat istirahat sebentar, tidak langsung ke Depok karena harus membeli kartu e-money. Harganya 37.000 per orang. Saya berdua dengan San sehingga harus beli dua. 74.000. Nanti ada saldo 10.000. Biaya perjalanan 7.000 dan harga kartunya 17.000. Sisa saldo 3.000. Begitu. Nah, hari ini karena kemarin setelah dari Depok kita nginap di Kampung Ketapang, Kelurahan Cipondo, Kecamatan Cipondo, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Dan tadi pagi kita naik kereta api komuter dari stasiun Poris, transit di Duri, kemudian lanjut ke Manggarai. Di Manggarai kemudian dengan kereta komuter yang baru lanjut ke Cikarang. Nah, di Cikarang ini kita tidak keburu kereta api. Kereta api lokal Walahar Express yang tarifnya Rp4.000. Dan memang hanya itu satu-satunya yang melayani jalur Cikarang Purwakarta. Tadi sudah terinformasi bahwa penjualan tiketnya akan dimulai pukul 2 siang. Jadi tadi masih makan dan menemui pemain biola tadi. Ya lumayan lah. Sempat terhibur juga di tengah teriknya cuaca di stasiun Cikarang. Ini di sisi timur stasiun Cikarang, Sobat YouTube. Tuh. Jadi kemungkinannya nanti yang ke Purwakarta lewat jalur ini. Ya memang perlu kita juga perlu map sih sebetulnya. Ya nanti akan dilihat lagi ya Sobat YouTube. Yang pasti ini adalah keadaan bangunan stasiun Cikarang saat ini ya. Yang nantinya di sini terintegrasi dengan KRL Jabodetabek atau komuter. Untuk kemudian lanjut misalnya ke Purwakarta itu dengan kereta api lokal Walahar Express, selanjutnya Purwakarta Bandung dengan kereta api lokal Bandung Raya. Keren nih Sobat YouTube. Ini akan bahkan ada musolanya nih.
soalnya hadap kiblat ya. Ini lagi menunggu tiket. Penjualan tiket dimulai pukul 14 dan sebentar lagi. Tadi petugasnya saya tanya, katanya langsung aja masuk ke konter pembelian tiket. Oke, thank you. Bisa lupa ya. Ya, dari sini kita bisa melihat juga lalu lintas komuter ya, kereta komuter Indonesia. Memang ini obsesi saya sejak dulu sebetulnya ingin meliput perjalanan, tapi sekaligus setiap di stasiun pemberhentian kalau bisa turun kita turun karena tiketnya berupa e-money sekarang, jadi kita bisa turun di mana saja dan setiap kali mau naik dicek saldonya, kalau tidak cukup kemudian di top up. Kenapa kemudian kita harus tanya ke loket? Misalnya saya ke Depok, agar e-money-nya saldo yang digunakan untuk membayarnya cukup. Jadi bukan persoalan, jadi tidak kena penalti ketika kita lewat misalnya ke Depok, kita nanyain ke Depok, ternyata saldo kita cukup untuk 2 kali turun, misalnya turun di Depok, naik lagi, ya katakanlah 20.000, maka sesungguhnya kita tidak kena penalti. Yang tadinya ke Depok kita turun di Poris, itu tidak masalah. Jadi ketika kita menanyakan saldo, sesungguhnya mengatakan tujuan kita sesungguhnya hanya untuk memastikan saldo kita cukup untuk perjalanan tersebut. Beda dengan dulu. Kalau dulu ya kurang lebih 5 tahun terakhir lah, 5 tahun sebelumnya itu kalau misalnya kita sudah beli tiket ke mana misalnya ya, katakanlah ke Manggarai, ke Duri, tapi kemudian kita turunnya di Poris, Tangerang, maka kita kena penalti. Dulu anak saya kena penalti 50.000, tapi untung karena dia mau ke pesantren sehingga diantar sama security yang ada di sana dan bisa membayar kena penaltinya, ada keringanan, dikomunikasikan dengan pihak pesantren. Jadi obsesi saya sebetulnya tentang transportasi massal adalah walaupun kita bersesak-sesak di dalam sepanjang itu memenuhi kapasitas yang syarat ketentuan perkereta apian, katakanlah seperti itu, atau transportasi, namun setidaknya kita ada kepastian di saat sampai di stasiun mana, kita mau kemana, kita tinggal melihat jalurnya. Bahkan di setiap komuter saat ini kita bisa melihat jadwalnya terpampang di sisi kiri kanan daripada kabin, jadi kita bisa melihat kita mau kemana, saldonya cukup, karena di saat kita keluar dari stasiun, ketika kartu ditempelkan dan ternyata tidak sesuai, maka kita kena kita harus nambah lagi, top up lagi. Tapi persoalannya untuk saat ini top up-nya hanya bisa di Indomaret dan Alfamart, dan minimal top up-nya juga tergantung kepada pihak daripada itu Indomaret atau Alfamart. Kalau Alfa 20.000 minimal top up, kalau Indomaret 10.000. Barangkali seperti itu. Jadi ke depan dengan adanya perjalanan ini, saya akan mencoba datangi setiap stasiun. Ya tentu harus diperhitungkan semua biayanya berapa, top up-nya berapa untuk yang menggunakan komuter, karena itu dia menggunakan e-money. Beda halnya kalau menggunakan kereta api lokal, baik yang dari Cikarang ke Purwakarta, Purwakarta Bandung, itu menggunakan tiket biasa. Dan pastinya harganya murah, terjangkau. Paling tinggi untuk sampai di Jakarta dari Bandung melewati naik kereta api lokal hingga Purwakarta dan Cikarang, kemudian dari Cikarang ini mau ke Jakarta, mau ke Tangerang, atau mau ke daerah mana, menggunakan e-money yang saya sebutkan tadi. Luar biasa ya waktu itu.
transportasi massal ini memang saat ini masih penuh. Ya namanya juga transportasi massal. Namun semoga ini bisa terintegrasi nanti dengan kereta cepat Jakarta-Bandung. Wow. Karena di Cimahi sendiri saat ini sedang dibangun lobi untuk kereta api feeder, kereta cepat Jakarta-Bandung yang turun di Padalarang bisa langsung ke stasiun Cimahi. Hah? Iya, apa lagi?